Oke teman-teman, ini ada praktisi dari Jakarta Barat, dari Tanah. Beliau mengambil cincin bertuah khodam 1 jiwa, ya, langsung dites uji langsung. Dia mengendam dirinya sendiri dengan cincin yang dipakainya. Oke, ini cincinnya ya. Alhamdulillah, tajrib. Kita biarkan dia sekitar 5 menit untuk penyelarasan. Oke, biar energi cincin bertuah khodam 1 jiwa yang di tangannya ini menyelaras. Teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen positifnya untuk channel Pusat Kebatinan. Sukses terus buat Kipraja dan tim beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Anton pegang. Ya, ini ada praktisi baru, dia mengambil produk Azimat cincin bertuah khodam 1 jiwa. Yuk kita berbincang-bincang dengan beliau. Kenapa beliau mengambil program produk Azimat, tidak mengambil program ilmu, dan namanya siapa, dari mana, dan punya pengalaman spiritual apa. Oke, assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Anton. Sebelum kita laju pada praktek menggunakan Azimat cincin bertuah khodam 1 jiwa, saya mau bertanya, Bang Anton tinggal di mana? Saya tinggal di Tanah Abang, Jakarta. Tanah Abang, Jakarta Barat Pusat ya? Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat. Oh, kan Jakarta Barat. Jakarta Pusat. Oh, Pusat. Profesinya apa Bang Anton? Saya bergerak di konsultan proyek. Wah, Masya Allah. Ya, Bang Anton, saya mau tanya, kenapa ngambil produk, nggak ngambil ilmu? Ya, sementara ngambil produk karena mungkin keterbatasan dana, mungkin kedua lebih ke arah simpelnya. Oke, siap. Bang Anton, sebelum kemari, apakah sudah melalang buana dalam bidang spiritual, keilmuan apa yang udah pernah dipelajari di sebelum kesana, di dahulu kala lah? Dahulu kala sudah kemana-mana. Waduh, kemana aja nih? Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Lampung. Masya Allah. Itu belajarin ilmu apa itu? Kalau boleh tahu, senangnya apa? Dunia hipno, dunia gaib, dunia pengobatan, atau apa? Dulu lebih banyak ke hikmah. Hikmah ini dibagi banyak loh. Akanuragan, pengasian, apa gaib? Kegoiban. Oh, berarti kalau mempelajari kegoiban berarti udah sering dong bervisualisasi atau berkomunikasi, berkoneksi dengan alam gaib atau makhluk astral? Beberapa kali sudah. Coba ceritakan biar teman-teman asik nih lihat konten ini ya nggak? Pengalaman dari Bang Anton. Apa aja nih yang sudah dialami dalam dunia spiritual kegaibannya? Iya, jadi pertama dari Jawa Tengah itu dapat ijazah juga untuk riadoh 3 hari itu di salah satu makam wali. Di situ di hari pertama, kedua, dan ketiga itu mempunyai sensasi tersendiri. Seperti apa tuh? Coba dong. Hari pertama itu memang ijazahnya adalah cukup satu, baca surat Al-Fatihah. Tapi bagi orang awam seperti saya ini memang terasa berat karena 1000 kali Al-Fatihah. Iya. Tapi waktu itu sanggup jalaninnya? Sanggup Ki, walaupun mungkin kaki pegel, kesemutan. Itu dibarengi dengan puasa? Tidak, hanya Fatihah aja, 1000 kali dimulai dari jam 10 sampai pertama itu dari jam 10 sampai jam 3. Terus fenomena apa yang terjadi? Di situ karena kecapean, mungkin saya ketiduran. Di situ saya melihat ada anak kecil yang lari-lari di makam itu. Ternyata begitu esoknya saya tanyakan, saya ada dapat melihat seperti ini. Ternyata itu adalah anaknya dari yang ngasih ijazah itu yang dulu meninggal gitu. Masya Allah. Apalagi tuh? Di hari keduanya saya merasa bertemu dengan laki-laki masih muda, tampan gitu. Saya digandeng, diajak jalan-jalan seperti itu. Cuman saya lupa waktu itu jalannya kemana. Esoknya saya tanyakan, ternyata itu adalah, mungkin kalau yang dengar, Den Bagus Momo itu adalah putra dari dari makam di situlah. Seperti itu. Menurut beliau seperti itu. Di hari ketiga
inilah saya yang tidak mampu sampai ke 1000. Perasaan saya hanya sampai di 700. Ini mata udah nggak bisa dibuka. Ki. Udah rasanya udah lengket. Baca Fatihah itu nggak tahu bener atau enggak itu. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Di situ saya tertidur, saya merasa diri saya lepas dari badan. Rogo Sukmo. Mungkin setelah saya tanyakan ya memang seperti itu. Masya Allah. Ternyata guys, ternyata Bang Anton ini bukan orang sembarangan guys. Asli Jawa ya? Jawa dari Jawa apa? Pati. Mbak Pati? Iya. Masya Allah. Stay-nya di Tenabang. Iya. Anak berapa? Saya anak 2. Anak 2. Bini berapa? 2. Bini 1. Aduh, 1 aja lah. Kalau belum habis bayar nggak? Iya. Bini saya 4. Alhamdulillah. Wah, jadi promosi. Aduh, maaf nih Bang Anton nih kalau pakai saya begini. Siap. Saya baru rapi soalnya nih. Mohon maaf nih, yang penting mah enjoy aja ya enggak? Yang penting aja. Sekarang pengalaman dari spiritual kegaiban yang dimiliki selama ini bertahun-tahun itu sudah memiliki kemanfaatan nggak? Misalkan ngobatin orang atau itu mau buat diri saya sendiri aja Ki gitu. Atau gimana? Kalau saya sendiri saya merasa tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Kalau saya sendiri di badan. Cuman beberapa orang yang mungkin dekat sama saya, terus sering ketemu dengan saya, justru mereka itu yang merasa kok beda gitu. Seperti itu. Jadi untuk diri sendiri ya ilmu itu. Iya, mungkinan seperti itu. Jadi menunjukkan kewibawaan ya. Ya, orang jadi segen gitu. Segan sama kita ya, Masya Allah. Jadi belum punya pengalaman ngobatin orang belum? Belum. Oh, belum. Kenapa? Apa nggak pengen? Apa belum berani? Apa belum? Mungkin belum ketemu tahu jalannya. Oh, belum ketemu jalan. Insya Allah mudah-mudahan nanti dari sini bisa ngobatin orang. Amin. Iya nggak? Amin. Iya, karena sebaik-baiknya orang adalah dia yang memberikan kemanfaatan buat orang lain. Betul gitu. Iya. Oke. Kayak saya rasa podcastnya, tanya-tanyanya sudah cukup ya. Sekarang begini. Bang Anton mau praktek caranya menggunakan azimat untuk gendam? Boleh. Boleh ya. Saya mau tanya, udah berapa lama jadi subscriber saya? Saya jadi subscriber itu baru sekitar 6 bulanan. 6 bulanan, Masya Allah. Iya. Konten apa aja yang udah ditonton dan mana yang paling disukai? Kalau konten yang sudah pernah ditonton, pertama adalah Azimat Sabuk Gendam. Kedua, Khotam Cincin Bertuah. Ini saya hanya satu menemukan di konten ini. Nah, itu yang membuat saya justru malah tertarik. Gitu. Oh, yang Cincin Bertuah ada 1 jiwa ini? Iya. Satu. Betul, memang satu. Sebetulnya banyak yang pengen, gitu kan. Akhirnya ya berhubung kembali kepada kantong. Iya. Jadi mereka ngambilnya sabuk. Gitu. Padahal kalau buat praktis, Cincin Bertuah Odam 1 Jiwa lebih praktis. Karena tidak ada pantangan, guys. Mau kamar mandi, ya kalau sabuk itu mesti dibuka. Ya. Nah, kemarin ada terjadi Ki, punya saya hilang. Nah, saya bingung udah hilang mah. Mau gimana lagi ya nggak? Iya. Gitu. Makanya hati-hati yang buka sabuk dalam lepas kamar mandi itu hati-hati ya. Jangan sampai lalai gitu. Ngomong-ngomong, konten yang mana nih yang suka dalam bermain gendam? Teknik yang mana? Cara yang mana? Biar kita bermain di sini sekarang. Iya. Cara sebenarnya gendam level 1 itu saya yang lebih suka sih. Karena di situ ada jabat tangan, ada komunikasi itu. Tapi terlepas dari yang tadi Ki, dari kita bilang masalah mahar ya. Kalau kita bicaranya di dunia hikmah itu mahar di sini sebenarnya terjangkau. Ki. Terjangkau ya? Terjangkau Ki, dibandingkan dengan yang lain Ki. Oh begitu? Iya, mungkin saya pernah ke mana-mana juga Ki. Oh, jadi bicara program ilmunya apa produk azimatnya nih? Apa keduanya? Kalau manfaat keilmuan kembali ke diri kita sendiri. Enggak, maksudnya mahal murahnya itu di program produk azimatnya atau program keilmuannya sebetulnya yang lebih murah di sini dibandingin tempat lain? Keilmuannya. Oh, keilmuannya. Manfaat dari itunya gitu. Oh. Kalau barangnya mungkin ya, kalau sabuk mungkin bisa kita dapatkan, cincin bisa kita dapatkan banyak. Mungkin ilmunya itu Ki, manfaat dari keilmuan itu sendiri itu lebih terjangkau daripada tempat lain. Masya Allah. Ya, mungkin ya kalau kita bicara yang lagi tenar pun pernah saya ke sana Ki. Oh gitu.
Oh, iya. Terus apa yang terjadi? Oke lah, nggak usah disebutin lah. Iya, betul. Ya. Apa tuh yang membuat kecewa jadinya gitu? Iya. Oh. Adalah kalau saya di dunia kontraktor ini adalah kalau kita bicaranya modern adalah after sales-nya, pelayanan setelahnya. Oh. Itu yang kita tidak dapat. Oh. Mungkin di tempat lain seperti itu. Oh, begitu. Mungkin habis ini ya sudah, kalau di telepon sibuk. Oh, begitu. Ya. Sementara kita ini kan prosesnya adalah cari jalan ini. Ibaratnya saya jalan ini, Ki, buntu Ki, ini gimana jalannya gitu. Saya sibuk, tarik dulu ya, keburu nyasar saya. Oh, gitu. Ya. Lebih ke pengarahannya itu yang. Kalau alhamdulillah kalau Aki selama Aki bangun tidur, apa yang nggak dipakai buat konten begini, insya Allah saya pasti jawab. Ya, yang penting kenapa Aki nggak jawab? Satu, saya tidur. Kedua, HP-nya dipakai buat konten. Iya. Ketiga, mungkin ada tamu. Selebihnya insya Allah saya akan selalu membimbing sampai mahir. Yang penting satu modalnya, hatinya baik, persangka baik. Ya. Itu dengan adab, ya enggak gitu. Insya Allah yang belajar di sini ada yang bingung tapi udahnya bisa. Ya. Ada manusia itu kan nggak semuanya langsung bisa. Ada yang pinter, ada yang bebel. Ya. Ada yang masih awam, ada yang udah pernah kecewa ke tempat lain. Betul. Nah, yang paling susah itu ngajarin orang yang udah pernah kecewa. Ya. Itu paling susah ngelurusinnya. Mendingan orang yang belum pernah kemana-mana. Bener Bang Anton, saya ngerasain seperti itu. Kalau udah mana, aduh, saya sono sini saya kecewa gini. Nah, tadi juga ada praktisi dari Bandung. Dia cuma nggak mau di konten, datang kemari gitu, cuma ngambil ilmu, ya kan. Saya bilang daripada ribet, bawa aja deh temennya, siapa kek, gitu kan, gitu. Karena dikhawatirkan kalau dari mulut saya, takutnya nggak percaya, gitu kan. Akhirnya bawa temennya tadi. Ya kan, pas saya gendam, dia bengong, kok bisa langsung, gitu. Jadi di sini emang nggak ada trik, nggak ada sandiwara. Wah, semuanya ini semata-mata satu, keyakinan kita pada doa kepada Tuhan, dan kedua kita bagaimana kita bisa membuat energi ini bekerja untuk mempermudah kehidupan kita nih. Sebetulnya mendayagunakan energi kita, energi gaib, energi alam semesta. Nah, disinilah kita dapat bagaimana energi alam semesta ini bisa kita gunakan sebagai alat media, sarana untuk membantu kehidupan kita. Gitu. Oke Bang Anton, sampai sini sudah paham? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Cukup. Oke, saya akan praktekkan cara bermain gendam. Satu, hipnoterapi. Ya. Kedua, bermain hiburan. Ketiga, bernegosiasi bagaimana kepada klien-klien kita. Selebihnya, Ki, kok cuma 3 Ki, nggak kayak yang lain. Tinggal kalau udah tahu rumusnya, tinggal tonton konten saya yang lain. Paham pasti. Ya enggak? Siap. Tinggal pecahin sendiri. Iya. Oke. Diminum lagi boleh? Biar enak. Oke. Sekarang kita belajar menghipnoterapi. Saya menghipnoterapi sampean, biar sampean merasakan. Nanti sampean menghipnoterapi anak murid saya. Siap. Karena kenapa? Harus begitu, Ki. Saya nggak mau, Ki. Saya mau ke murid saya aja. Maksudnya begitu tujuan saya. Supaya jenengan tahu sentuhan saya di mana. Oke. Ya kan? Ya. Rasanya energi masuk itu kayak gimana. Nah, jadi jenengan itu bisa membayangkan, bisa memvisualisasikan kepada orang lain. Ya. Benar nggak? Oke, ilmiah kan? Ya. Oke, kita lakukan sekarang. Mas Anton, ngadep sana, aku lurusin. Ya. Ini saya ajarkan cara pengobatan ya. Ya. Apabila ada orang sakit, depresi, lelah, kesambet, apapun bentuknya, ya, suruh pasien ini akhirnya diluruskan seperti ini. Lalu tangannya seperti ini lurus, dan bilang sama pasiennya, kamu rileks dan santai. Nah, lalu bilang lagi, tolong Pak atau Ibu, matanya dipejamkan. Lalu Bang Anton pejamkan mata, atur napas dari hidung keluar dari mulut. Nah, saya anggap ini Bang Anton pasien yang sakit. Bang Anton sekarang minta sama Allah, ya Allah, saya ingin sembuh dari penyakit saya. Nah, selama ini mungkin Bang Anton ada sakit, kepala pusing atau bagaimana, sebut aja penyakitnya, dan minta sama Allah untuk minta disembuhkan melalui hipnoterapi ini.
Oke, sambil tarik nafas dari hidung atau pernapasannya. Nah, seperti inilah yang akan dilakukan Bang Anton pada pasien. Nah, sekarang saya akan menghidupkan terapi healing, for healing ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarik nafas. Pas dari mulut, relax, santai. Tarik lagi. Oke, bagus sekali. Oke, tarik nafas. Oke guys, jadi seperti ini namanya for healing. Ya, setelah udah begini, pasien kita buang penyakitnya dengan magnetis dan doa-doa ilmuwan. Apapun yang kalian pelajari dari saya ataupun dari guru-guru kalian. Ya, nah, karena channel Pusat Kebatan ini diciptakan untuk mendidik, bukan hanya untuk alumni saya, praktisi saya. Ya, kalian yang belajar kecewa di mana guru manapun, insya Allah yang bingung pernah belajar gendam di guru-guru yang lain tapi gagal, banyak sekali tuh yang gagal belajar di guru-guru lain, banyak banget yang gagal, ya kan. Nah, insya Allah konten saya ini bisa membuka pemikiran kalian yang selama ini patah hati dalam pelajari suatu keilmuan. Oke, habis itu kita buang dengan magnetis, lalu kita kasih sugesti kepada orang yang sakit ini. Yakinkan bahwa dia sudah sembuh dari sakitnya. Ketika sudah sebegini, baru kita bangunkan dia dengan kembali asal segar bugar waras. Oke. Oke, Mas Anton, bangun. Tadi saya melakukan itu sama Mas Anton. Mas Anton bisa nggak membayangkan nanti ke orang lain? Bisa. Oke. Bisa. Tadi real kan tidurnya? Real. Real ya. Real. Sekarang kita bermain bagaimana cara tepak molor, ya, Siap. dengan media azimat, ya. Saya pakai cincinnya deh. Nah, saya pinjem nih. Nanti kalau nggak pakai cincin, pemirsa ngomong, ih Aki kok nggak pakai cincinnya Bang Anton, ya kan? Saya pakai cincin ente nih. Siap. Saya gendam sampean pakai cincin ini. Siap. Ya, saya nggak pakai ilmu saya nggak. Saya pakai media, cara teknik. Bermain tepak molor dengan azimat. Perhatikan ini. Ini azimat Bang Anton, cincin bertuah khodam 1 jiwa yang dia maharkan kepada saya untuk kita praktikkan uji tes gendam tepak molor. Ya. Bang Anton, lihat wayang saya cakep-cakep nggak? Ya. Yang mana yang paling bagus? Ini. Ini. Ya. Tidur. Oke guys. Ya, cincin khodam bertuah 1 jiwa. Ini cara kerja saya menggendam klien praktisi Bang Anton ini yang dari Tanah Abang dengan cara kerja azimat. Ya. Untuk alumni yang mengambil program keilmuan bisa melakukan cara ini, tapi yang mengambil azimat tidak bisa mengambil cara teknik bermain ilmunya. Oke. Belai asal segar bugar waras. Jadi paham ya? Have for healing, tidur, pengobatan sudah. Ya. Oke, di top dulu, skip. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ada di bandara ngantar Mr. Sanjay untuk terbang kembali ke negaranya yaitu Hindustan. Oke, Mister, kita support motivasi edukasinya buat channel Pusat Kebatinan teman-teman biar semakin strong dalam belajar spiritual. Oke. Okay, namaskar आप सभी को. Actually, I am coming from India to learn Guru Ki Prajapati. Actually, I am learning from Gandham and all science from other teachers, but I cannot understand the original energy. Now, after many searches, I connect to Guru, and after many days, I try to come to Guru, and now successfully come to Guru, and he is teaching me every science, Gandham, Ilmu Hikmat, Goeb, Laduni, Goeb science, and every science he gave me, and I am very happy, and I am more powerful now, and he gave me full power, and he also gave me the spiritual name of Ki Rama Jagat Latan. This is a very spiritual name from the God, and I am very happy to say you that I am proud of you be a guru like
Guru Basar Ki Prajapati. And please, if you want to learn from Guru, contact Guru Ki Prajapati. Thank you so much again. Oke teman-teman, begitulah edukasi support wejangan dari Guru Besar Kirama Jagat Lautan. Insya Allah beliau akan membuka padepokan dengan nama Kidung Pemulihan Jiwa Ki Darmas Kumbang, cabang dari Nur Hidayah Ki Darmas Kumbang dan Aji Kasepuhan Karun Banten yang akan didirikan di Hindustan. Semoga beliau menjadi master spiritual yang good. Oke, begitu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.